Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai nirmana. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya sendiri Elsa Islamiati dan rekan saya Yohan Warajica. Next. Pokok bahasan yang akan kami bahas adalah sejarah, pengertian, unsur, asas fungsi, studi kasus atau jenis, dan manfaat. Next. Yang pertama adalah sejarah nirmana. Nirmana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu nir yang berarti tidak, dan mana berarti bentuk atau arti atau makna. Jadi, nirmana adalah suatu yang tidak berbentuk atau berarti. Nirmana juga berarti pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis dan harus mempunyai nilai keindahan. Kalimat tersebut merupakan sebuah ungkapan bahwa pada awalnya, sebelum seseorang bertindak menciptakan sesuatu, masih belum ada makna dari segala sesuatu. Hal tersebut kemudian menjadi titik awal atau merupakan pelajaran yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin belajar tentang desain sebelum mulai berkarya. Nirmana sendiri disebut juga ilmu tata rupa. Next. Nah, untuk dalam konteks mata kuliah grafika komputer, nirmana mungkin merujuk pada istilah dalam bahasa Sanskerta yang artinya model atau prototipe. Konsep nirmana dalam mata kuliah grafika komputer berkaitan dengan proses pembuatan model atau prototipe tiga dimensi untuk digunakan dalam animasi, film, games, dan aplikasi visual lainnya. Next. Nah, jadi apa itu nirmana? Next. Nirmana adalah tata unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang indah atau memberikan dampak yang diharapkan. Kata nirmana berasal dari dua kata yaitu nir yang berarti tanpa atau tidak dan mana yang berarti bentuk, arti, atau makna. Jadi nirmana adalah suatu yang awalnya tidak memiliki bentuk atau makna dan dapat diolah menjadi karya rupa melalui pengolahan unsur-unsur rupa berdasarkan asas atau prinsipnya. Next. Nirmana sendiri memiliki beberapa unsur. Apa saja unsur nirmana? Nirmana terdiri dari beberapa unsur yang dapat diolah menjadi satu kesatuan yang indah atau sesuai dengan dampak yang diinginkan. Ketika merancang, sebetulnya sulit untuk melihat berbagai unsur tersebut secara terpisah. Pada desain atau karya yang nyata, karena unsur tersebut bersifat abstrak, sebelum disatukan sehingga membentuk karya atau desain. Namun dengan mengerti dan melihat unsur secara terpisah, dari kesatuan akan membuat kita lebih memahami praktik penerapan prinsip atau asasnya. Next. Nah, unsur nirmana tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur-unsur konseptual nirmana, yang pengertiannya adalah unsur yang menjadi awal dari konsep yang digunakan. Yang pertama ada titik. Elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Pada gambar dalam bidang, gambar akan berawal dari sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik. Secara umum, diartikan titik karena ukuran yang kecil, namun pengertian kecil itu sesungguhnya nisbi atau bersifat relatif, tergantung dibandingkan dengan apa dan ukuran seberapa besar. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut, dan tanpa arah. Titik dapat juga beraut bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Raut titik tergantung alat penyentuh yang digunakan atau tergantung bentuk benda yang dibayangkan sebagai titik. Yang kedua ada garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna.
Garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Jika titik-titik diletakkan sejajar secara berimpit, maka akan didapatkan sebuah garis. Dengan kata lain, deretan sejumlah titik atau noktah dapat membentuk sebuah garis. Dengan demikian, sebuah garis diawali dan diakhiri dengan titik. Garis sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, garis ditinjau dari segi jenisnya yang terbagi menjadi tiga, yaitu garis lurus, garis lengkung, dan garis tekuk atau zigzag. Jenis yang kedua adalah garis yang ditinjau dari segi arahnya, yang terbagi menjadi tiga adalah garis tegak, garis datar, dan garis diagonal atau silang. Yang ketiga ada bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruang sendiri disebut ruang dwi matra atau dua dimensi. Bidang hanya berdimensi panjang dan lebar. Bidang sebagai ruang adalah ruang dwi matra dan merupakan tempat di mana objek-objek berada. Bidang yang menempati ruang dapat berbentuk dasar sejajar dengan taperil atau bidang gambar yang memiliki panjang dan lebar, atau dapat berbentuk maya, yaitu bidang yang seolah-olah melengkung, atau bidang yang seolah-olah membuat sudut dengan taperil sehingga memiliki kedalaman. Bidang dibentuk menggunakan pertemuan beberapa goresan garis. Bidang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bidang geometri, yaitu bidang yang dibatasi oleh garis pembatas bidang dan kurva yang beraturan. Yang kedua adalah bidang plastis atau non-geometris, yaitu bidang yang dibatasi oleh garis pembatas bidang dan kurva yang tidak beraturan. Yang terakhir ada gempal atau kolom. Bentuk rupa gempal atau kolom merupakan bentuk yang mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi ruang yang terdiri dari panjang, lebar, tebal. Hampir semua bentuk di alam semesta ini merupakan gempal atau kolom. Misalnya, kain yang tipis tetap mempunyai ketebalan meskipun tipis. Pada karya dua dimensi, komposisi garis, bidang, serta warna akan memberikan kesan volume yang bersifat maya atau tidak dapat diraba. Gempal semu merupakan bentuk tiga dimensi yang semu, sehingga susunan gempal semu akan membentuk ruangan semu. Pada gambar, tersusun bidang-bidang yang menciptakan gempal semu dengan menyusun bidang geometri lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Memperbesar bagian tengah. Dengan menggunakan bidang lengkung, bisa juga membentuk suatu bentuk gempal maya. Gempal sendiri ada 4, yaitu gempal kubistis, gempal silindris, gempal gabungan, dan gempal variasi. Next. Yang kedua adalah unsur-unsur visual nirmana. Unsur visual nirmana adalah unsur yang ada pada setiap desain, mengandung material visual sehingga dapat dilihat atau memberikan bentuk sesuai dengan keinginan. Yang pertama ada bentuk. Semua benda yang ada di alam semesta merupakan karya seni atau desain, tentu mempunyai bentuk. Bentuk apa saja yang ada di alam semesta dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, gumpal. Bentuk kerikil, pasir, debu, dan semacamnya yang relatif kecil dan tidak berdimensi dapat dikategorikan sebagai titik. Kawat, tali, kabel, benang, dan semacamnya yang hanya berdimensi memanjang dapat disederhanakan menjadi garis. Yang kedua ada raut. Raut adalah pengenalan bentuk utama. Dengan adanya raut, kita dapat dengan mudah mengenali bentuk suatu benda, apakah datar, pipih, berkolom, dan lain sebagainya. Raut biasanya ditampilkan dengan kontur atau garis bentuk. Dari segi perwujudannya, raut dibedakan menjadi 4, yaitu raut geometris, raut organis atau biomorfis, yang ketiga raut bersurut banyak, dan yang terakhir raut tak beraturan. Yang ketiga ada ukuran. Setiap bentuk, titik, garis, bidang mempunyai sebuah ukuran. Ukuran bisa berupa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah.
ukuran tersebut bersifat nisbi atau relatif. Artinya, ukuran tidak bernilai mutlak. Ukuran tergantung terhadap area di mana bentuk tersebut berada. Ukuran diperhitungkan sebagai unsur rupa. Untuk itu, dibuatlah suatu interval tangga sebagai panduan untuk mempermudah penyusunan variasi ukuran bentuk untuk mendapatkan sebuah karya yang indah. Yang keempat ada tekstur. Setiap bentuk atau benda yang ada di alam semesta ini termasuk karya seni yang memiliki raut. Setiap raut memiliki nilai atau ciri khas. Ciri khas inilah yang terdiri dari suatu raut dapat berupa kasar, halus, polos, bermotif, keras, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini adalah tekstur atau barik. Tekstur atau barik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tekstur kasar nyata, yang kedua tekstur kasar semu, yang ketiga tekstur ekspresi, dan yang keempat tekstur halus. Yang terakhir adalah warna. Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau cahaya berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik, sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara subjektif atau psikologis, sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Bapak Sajiman. Warna sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu warna objektif, merupakan warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Pada warna objektif, pencampuran warna primer, cahaya yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru, di mana pencampuran ketiga warna primer dengan jumlah yang sama menghasilkan warna putih, atau dikenal dengan sistem warna RGB. Sedangkan untuk yang kedua adalah warna subjektif, adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Warna pokok subjektif adalah cian, magenta, dan kuning. Dalam komputer disebut warna model CMYK, atau lebih dikenal dengan CMYK. K-nya sendiri bukanlah warna, tetapi unsur prosentase atau hitam atau gelap pada masing-masing warna subtraktif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan, Yohan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada asas nirmana. Prinsip atau asas nirmana adalah berbagai tata cara yang dilakukan agar unsur yang disusun menjadi indah atau sesuai tujuan penciptanya. Prinsip nirmana sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sintia atau keseimbangan. Keseimbangan merupakan kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat fisik maupun metafisik. Karya yang tidak seimbang akan memberi perasaan yang tidak nyaman saat dilihat. Karya seni desain harus memiliki keseimbangan agar enak dilihat, tenang, tidak belah sebelah, tidak menggelisahkan, tidak menggelimpang atau jomplang. Menurut Sajiman F.D. Sayanto 2009. Keseimbangan juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada keseimbangan simetris. Yang kedua, ada keseimbangan tersembunyi. Yang ketiga, ada keseimbangan memancar. Dan yang terakhir, ada keseimbangan sederajat. Selanjutnya, kesatuan atau keselarasan. Kesatuan menjadi salah satu prinsip yang penting agar sebuah karya terlihat apik. Kesatuan atau keutuhan adalah kepaduan hubungan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Selanjutnya, ada penekanan. Penekanan merupakan area atau objek yang menarik perhatian lebih dominan dari unsur lain.
Karya yang memiliki fokus utama cenderung akan menarik perhatian pemirsa. Dengan paduan unsur lain seperti irama, penekanan akan memancing apresiator untuk memperhatikan seluruh karya. Yang selanjutnya ada irama. Definisi irama menurut KBBI sendiri merupakan gerakan berturut-turut secara teratur, turun naik lagu atau bunyi dan sebagainya. Pada seni rupa dan desain, tidak ada irama yang benar-benar terlihat karena rupa tidak bergerak dan tidak memiliki durasi. Selanjutnya, ada proporsi. Perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek. Salah satu contohnya adalah sudah jelas proporsi antara kepala dan tubuh balita berbeda dengan proporsi orang dewasa. Perbandingan yang seimbang diperlukan agar objek tidak terlihat aneh dan lebih menarik untuk dipandang. Selanjutnya, ada kontras. Kontras merupakan penyusunan dari dua unsur yang saling tumpah tindih, terang lawan gelap, atau tekstur lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Ketidakselarasan ini justru membangun harmoni tersendiri, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, ada kesederhanaan. Sederhana sendiri merupakan tidak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah terasa menjadi ruwet, dan jika dikurangi terasa ada yang hilang. Sandiman F.D. Sanyoto, 2009. Semakin sederhana karya atau desain yang kita buat, tapi tujuannya tercapai, maka semakin efektif karya yang kita buat. Selanjutnya, yang terakhir ada kejelasan. Kejelasan merupakan mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki dua atau banyak arti. Prinsip kejelasan lebih cocok untuk dipakai untuk tata desain, karena desain adalah seni rupa yang diterapkan untuk kepentingan orang lain, karena itu desain harus dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya, ada fungsi nirmana. Pentingnya nirmana berfungsi sebagai acuan dasar yang dapat diterapkan untuk perancangan desain atau karya yang indah dengan memahami unsur dan alasan yang membuat suatu komposisi tampak bagus dan indah. Yang menjadi soal utamanya adalah asas atau prinsip seni dan desainnya sendiri. Namun, prinsip tersebut tentunya harus diterapkan pada elemen-elemen seni dan desain, seperti garis, bentuk, bidang, warna, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis nirmana. Di sini ada 3 jenis nirmana. Yang pertama ada nirmana dwimatra, merupakan unsur dan asas seni desain yang ditujukan untuk karya yang memiliki 2 dimensi. Jenis satu ini menonjolkan soal penataan posisi bentuk. Yang kedua di sini ada nirmana trimatra. Nirmana trimatra adalah suatu pengelompokan elemen dan prinsip-prinsip kebenaran yang dapat menjadi acuan terhadap proses perancangan desain atau karya 3 dimensi. Beberapa prinsip atau asas tersebut diaplikasikan terhadap elemen atau unsur yang tersedia. Elemen titik dideretkan menjadi garis, lalu garis tersebut membentuk suatu bidang, kemudian bidang tersebut diulang secara teratur untuk membentuk patung, arsitektur, atau karya lainnya. Sebenarnya, prinsip nirmana 3D ini sama saja dengan nirmana 2D atau dwimatra. Hanya saja ada beberapa tambahan elemen dan prinsip unik yang terdapat pada karya 3 dimensi. Sebetulnya, berbagai elemen dan prinsip tersebut juga boleh dikatakan dapat ditemukan pada nirmana 2D. Namun, keberadaannya adalah semu atau maya, serta pengaruhnya tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kehadirannya pada nirmana 3D. Artikel ini akan membahas beberapa elemen dan prinsip unik yang perlu diperhatikan ketika merancang karya 3 dimensi. Yang terakhir itu ada nirmana garis. Nirmana ini merupakan perorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seni rupa seperti titik, garis, dan warna menjadi satu kesatuan yang harmonis. Sebenarnya, nirmana ini termasuk ke dalam nirmana dwimatra
tetapi di beberapa sumber jenisnya dipisahkan. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari nirmana. Mempelajari nirmana dapat membantu kamu memahami paduan tata letak elemen-elemen visual seperti titik, garis, bidang, warna, dan sebagainya, serta memahami fungsinya dalam menghasilkan suatu karya. Mempelajari elemen tersebut dapat meningkatkan kesensitifan serta kepekaan kamu terhadap desain. Selain itu, dengan mempelajari nirmana, seseorang diharapkan dapat mengasah keterampilan dan mempertajam kepekaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dalam hal menciptakan sebuah desain. Dalam nirmana, seseorang akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa dan desain melalui tahap-tahap yang sangat mendasar. Seseorang harus mengenal aturan-aturannya terlebih dahulu sebelum ia melanggarnya. Supon ponerun lit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Elsa sebagai moderator. Baik, terima kasih. Coba untuk Johan, next slide. Nah, ini merupakan daftar pustaka. Ini yang menjadi sumber rujukan kami untuk materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.